celamu, ku ingat-ingat ucapmu, tapi tak temukan satu kekuranganmu. Begitu baru mengerti, ini pun baru terjadi, ku jatuh hati tak pernah seperti ini. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar, di mataku semua tergambar indah. Ku lewati malam-malam sepi, kaulah alasan terbesar dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa melupakan. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar, di mataku semua tergambar indah. Melewati malam-malam sepi, kaulah alasan terbesar dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa melupakanmu. Malam-malam sepi, kaulah alasan terbesar dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa melupakanmu. Ya pemirsa, kalau misalnya Anda adalah seorang wanita dan juga Anda mengalami sakit saat menstruasi datang, nah ini Anda harus lebih berhati-hati karena bisa jadi Anda terkena yang namanya endometriosis. Nah, kita akan bahas lebih lanjut detailnya seperti apa dan juga sudah ada narasumber saya di sini. Ada Dr. Relly Yanuari, spesialis OB/GYN. Selamat malam, dokter. Malam. Apa kabar? Baik, Agak hujan ya perjalanan ke sini, dokter? Iya, Wah. hujan. Musim hujan, benar. Tapi dokter, kalau misalnya kita berbicara mengenai endometriosis ini, tapi betul ya yang saya omongin di awal tadi dokter, kalau misalnya Anda mengalami menstruasi kemudian ada sakit yang berlebihan, itu harus diperiksakan lebih lanjut ya dokter ya. Nah ini sebenarnya apa sih penyakit ini, endometriosis ini? Jadi penyakit endometriosis itu adalah penyakit yang menyerang pada wanita usia reproduksi. Ya. Di mana gejalanya yang pertama adalah nyeri haid. Ya. Kedua, mengalami gangguan kesuburan. Ya. Ya, dua gejala ini yang paling utama. Nah, permasalahannya adalah nyeri haid itu hampir sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa nyeri haid pada wanita itu adalah normal. Ya, betul. Padahal tidak selalu nyeri haid itu adalah normal. Ya. Nah, termasuk endometriosis. Ya. Jadi ini endometriosis adalah nyeri haid yang tidak normal. Endometriosis adalah penyakit di mana darah menstruasi yang mestinya keluar dari bawah, Ya. tapi ada sebagian yang tumpah masuk ke dalam perut. Oke. Ya, darah menstruasi sebagian kecil. Mhm. Nah, darah menstruasi itu yang tiap bulan dirasakan keluar, tapi tidak dirasakan lama-lama numpuk di dalam perut, di daerah sekitar organ kandungan. Itu darah yang menumpuk itulah menimbulkan penyakit endometriosis namanya. Ya, dan memang itu sebenarnya adalah darah kotor ya dok ya. Betul. Justru kalau dibiarkan terus-menerus itu lebih berbahaya lagi. Ya, Nah, kalau misalnya seperti yang dokter bilang tadi bahwa sebagian besar itu mengalami perempuan biasanya saat menstruasi selalu mengalami nyeri. Nah, ya. nyeri yang seperti apa dokter yang bisa menjadi gejala penyakit ini dok? Jadi nyeri haid kalau masih bisa ditolerir itu artinya bisa sembuh tanpa harus dengan obat-obatan. Dibawa istirahat, hilang, dan nyerinya cuma 1-2 hari saja, ya. Tapi lama-lama nyerinya ini bertambah berat. Nggak bisa hilang gitu ya? Nggak bisa hilang. Dibawa istirahat tidak hilang, harus dengan minum obat anti nyeri. Ya. Ya.
lama-lama dibiarin obat antinya ini dosisnya semakin tinggi. Ya. Dan nggak sehari 2 hari, kadang-kadang bertambah. Selesai haid itu masih tetap nyeri. Oke. Nah ini kita harus waspadai. Ya. Nah gejala-gejala seperti ini yang kita harus waspadai kalau ada kemungkinan itu suatu endometriosis. Jangan-jangan habis main sakit, dikira sakit perut biasa dok. Nah, Ya betul, kan bisa jadi betul, ya begitu, betul. terus akhirnya minum obat yang Ya, salah ya, begitu ya. ya. Nah ini kira-kira kalau kita merasakan sesuatu yang seperti yang dokter katakan tadi, kemudian diperiksakan ke dokter. Nah pemeriksaan awalnya itu apa biasanya dok? Ya, jadi endometriosis ini memang salah satu kesulitannya adalah untuk melakukan deteksi, Ya. menegakkan diagnosa. Mhm. Ya, karena keterlambatan penegakan diagnosa endometriosis itu tidak hanya di tempat kita di Indonesia, tapi di Ya. luar negeri pun juga terjadi seperti itu. Mhm. Karena untuk menegakkan diagnosa endometriosis itu harus melalui tindakan namanya laparoskopi. Oke. Ya, itu pembedahan minimal invasif yang dimasukkan kamera ke dalam perut Ya. untuk melihat sarang-sarang endometriosis. Oh harus melakukan itu ya dok ya? Iya, idealnya seperti itu. Tapi kalau endometriosis sudah terbentuk kista endometriosis, nah itu gampang deteksinya dengan USG. Bisa terlihat Bisa begitu. terlihat Oh ada berarti kista. itu cikal bakalnya dari kista begitu dok? Bukan, Oh, beda kista itu ya? sudah advance, sudah berlanjut tuh. Oke ya. Cikal bakalnya itu hanya spot gitu aja, Oke. darah menstruasi yang Hmm. tumbuh. Dan itu yang nggak bisa terdeteksi dengan USG, harus dengan laparoskopi. Oke. Ya, nah tindakan laparoskopi sendiri itu dengan tindakan pembedahan. Ya. Ya, perlu di kamar operasi, harus dibius, meskipun pembedahannya sangat Iya. minimal invasif sekali. Ya. Tapi tetap aja namanya pembedahan. Nah, Mhm. pembedahan ini ya kalau bisa dihindari, ya kan? Ya. Tidak semua wanita mau dilakukan Betul. pembedahan seperti itu. Ya. Nah, pembedahan itu sendiri kita lakukan tindakan kalau seandainya yang kucurigaan endometriosis itu kita obatin endometriosis tidak ada respon, tidak ada perbaikan, dikasih obat anti nyeri tidak ada perbaikan, dikasih terapi hormon tidak ada perbaikan, ataupun ya dikasih obat-obat untuk bisa hamil karena ini bisa hamil kok nggak hamil-hamil. Nah, baru tindakan laparoskopi itu dilakukan. Lakukan. Jadi tidak semua harus orang endometriosis harus dilakukan laparoskopi, Ya. tidak. Ya. Ya, tidak selalu seperti itu. Oh manggil siapa? Oh, dia ngomong sama dengan dokternya. Ini membuat siklus menstruasinya nggak teratur atau gimana? Ya, kalau awal-awal biasanya siklus haidnya tidak ada pengaruh, artinya siklusnya masih teratur. Tapi kalau sudah menumpuk jadi kista, nah itu akan menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Kalau nggak Kadang-kadang ditangani gitu bisa makin bahaya ya dok ya? ya, jadi keterlambatan penanganan sendiri bahayanya adalah masalah gangguan kesuburan. Oke. Terutama pada wanita yang masih ingin mengharapkan suatu keturunan ya, kehamilan. Sebenarnya endometriosis itu bukan seperti penyakit kanker yang sampai mengganggu sampai nyawa gitu. Tidak. Berarti masih bisa diatasi ya? Yang diatasi susah adalah gitu masalah ya. kesuburan tadi. Kalau ini dibiarkan kesuburannya akan tambah susah lagi. Tambah pelik lagi penanganan masalah kesuburan. Kalau dibiarkan nyerinya akan bertambah parah lagi. Akhirnya dia akan mengganggu, kalau dia bekerja akan mengganggu aktivitas daily activity-nya dia. Seperti Padalah. itu. Waspada Iya. ya harusnya ya. Oke, kalau tadi seperti itu ya mekanismenya ya dokter Iya. ya. Kalau misalnya kita datang kemudian dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Wah ada penelpon. Luar biasa ternyata. Belum saya sebutkan di teleponnya. Sudah hafal ternyata pemirsa. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Nita di Surabaya. Nita? Oh Lia di Surabaya. Oke silahkan Bu Lia. Pertanyaannya ke dokter. Dok, saya mau tanya, Iya. wanita sulit mendapat Bu Lia? Halo? Bu Lia suaranya tolong agak lebih kencang lagi. Dan jangan deket-deket sama televisi Bu Lia. Halo Bu Lia? Bu Lia? Apa yang terjadi? Cuma ada mati lampu?
Oke, tapi untuk Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kami di sini dan ingin bertanya lebih lanjut, silahkan di 031-738-0885. Nah, mumpung malam hari ini ada Dokter Eli yang bisa menjawab pertanyaan Anda dengan jelas dan juga padat, silahkan Anda bisa langsung bertanya. Nah, kalau saya tanya usia berapa saja yang biasanya bisa terkena, ini usia berapa biasanya, Dok? Jadi pada wanita usia reproduksi, pada wanita mulai dia pertama kali haid Ya, sampai dia menjelang berhenti haid. oke, menjelang Jadi, menopause begitu ya. ya, Dok ya. Jadi katakanlah wanita pertama kali haid itu usia 12, 13 tahun, sampai dia menopause sekitar 50-51 tahun. Ya. Itu bisa saja terjadi, tapi yang terbanyak Ya. ini pada usia sekitar 30-an. Oke. 30-an sampai 35 sampai 40 tahun. Tapi ada nggak kejadiannya, Dok, yang umurnya muda gitu, antara 12 mungkin 13, apakah Dokter Eli pernah menangani? Oh, Ya. ada juga ya, Dokter ya? Ya. Kita tangani termuda yang pernah kita tangani umur 14 tahun. Oh, 14 tahun. Iya, karena nyeri hebat yang luar biasa sekali. Dan memang terkena endometriosis Iya, ini. betul. Kemudian sudah sembuh kah atau gimana? Ya, alhamdulillah sekarang bukan sembuh, terkontrol. Terkontrol ya. Artinya dengan obat-obatan nyerinya sudah dia bisa beraktivitas, terus keluhan nyerinya sudah jauh berkurang. Karena penyakit ini, penyakit ini penyakit kronis. Ya, penyakit kronis artinya penyakit menahun. Ya. Kronis dan progresif. Progresif itu artinya tambah lama tambah parah. Sama marah ya. Kalau tidak diobati dengan baik. Jadi penyakit yang menahun ini pengobatan juga jangka panjang. Ya. Tidak bisa berhenti gitu ya justru obat-obatan ini. Iya, betul. Oke, nah ini perjalanan hidupnya masih panjang, Dok, Betul. 14 tahun ya. Betul. Oke pemirsa, sekali lagi saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 031-738-0885. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi tetap di Cakrawala Malam.